Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala: Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Anak-anak yang saya sayangi, anak-anak baru, selamat bergabung di Madrasah Aliyah Al-Hikmah tercinta ini. Semoga apa yang nanti didapatkan di madrasah tercinta kita ini menjadikan ilmu yang betul-betul bermanfaat, terutama bagi masyarakat dan keluarga kita sendiri. Amin, Allahumma amin. Ilmu ini menjadi penting bagi kita, bahwa di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berkumpul dengan banyak orang, maka tentu kita akan mengalami kendala, akan menggunakan cara-cara yang baik, trik-trik yang baik, supaya pergaulan kita, dakwah kita, dan apapun yang kita lakukan bisa diterima oleh masyarakat. Karena kita dengan mereka semua adalah bagian dari ukhuwah atau persaudaraan. Siapapun mereka adalah saudara kita. Ketika kita bertemu dengan sesama umat Islam, maka mereka adalah saudara kita dalam ukhuwah Islamiyah. Ketika mereka bertemu dengan kita, semuanya tidak beragama Islam tapi di negara Indonesia, maka masuk dalam kategori ukhuwah watoniyah. Ketika kita bertemu orang lain, misalkan di luar negeri, dan kebetulan bukan beragama Islam, maka masuk dalam kategori ukhuwah basyariyah. Apa ukhuwah basyariyah itu? Ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan antar sesama manusia, antar sesama umat beragama, sehingga kita memandang bahwa kita sesama manusia, walaupun berbeda kulit, berbeda warna, berbeda negara, kita adalah saudara. Karena apa? Karena memang Al-Quran berbunyi bahwa kita diciptakan syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga dengan perbedaan adat istiadat, dengan perbedaan latar belakang, dengan perbedaan apapun, ini tidak menjadikan kita kemudian memusuhi mereka, membenci mereka, tapi tetap saling menghormati, saling menghayati, dan saling mengerti, sehingga tercipta persaudaraan yang begitu luar biasa. Ini tidak mudah karena kita bertemu dengan orang yang kadang-kadang berbeda ras, berbeda pemikiran, berbeda kemauan, sehingga ini harus kita persatukan dalam nuansa ukhuwah basyariyah. Tidak ada paksaan apapun, saling menghormati. Ini yang terus kita ciptakan di dalam diri kita sendiri, sehingga kedamaian akan selalu muncul dimanapun kita berada, dimanapun kita akan berjumpa dengan orang lain, sehingga sikap ini harus terus kita kembangkan. Kemudian yang kedua, ada sikap ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan dalam bernegara, persaudaraan sebagai sesama warga negara. Terutama kita ini bersaudara karena kita adalah orang yang sebangsa dan setanah air dengan mereka, baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Ini bisa kita lihat di konsep atau pegangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama mengedepankan sikap tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap moderat
yang harus kita kembangkan kepada sesama warga negara Indonesia, saling menghormati, melakukan sesuatu secara proporsional, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama Islam dan semua agama. Karena di Indonesia tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejelekan. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang pencurian, perzinaan, dan lain sebagainya. Mereka mengajarkan segala sesuatu yang baik. Maka ini kemudian kita kombinasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sebagai warga negara, kehidupan berwarga negara, dan kehidupan kita untuk terus membangun tanah air kita. Ketika kemudian ini kita jalankan, ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan non-muslim, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak beragama bahkan, maka kita akan tetap menghormati karena mereka adalah saudara kita dalam urusan-urusan duniawi, dalam urusan bernegara. Dalam Islam pun diatur bahwa walaupun tetangga kita non-muslim misalkan, maka ketika mereka kesusahan, kita pun dianjurkan untuk membantu. Ketika mereka ternyata terkena musibah, misalkan ada keluarganya yang meninggal, maka kita juga dianjurkan untuk melakukan takziah, walaupun caranya berbeda dengan takziah ketika yang meninggal umat Islam. Namun Islam juga mengatur batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita langgar. Nah, seandainya ukhuwah watoniyah atau persaudaraan antar warga negara, sesama warga negara Indonesia, ini kita bangun dengan baik, niscaya negara Indonesia tidak sulit akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Ingat bahwa walaupun mereka berbeda agama dengan kita, berbeda suku dan berbeda ras, mereka adalah tetap saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kenegaraan dan ketanah airan. Mari kita jaga keutuhan negara Republik Indonesia ini sehingga tidak terjadi perpecahan. Kita kuatkan persaudaraan kita ini sehingga tidak terjadi adu domba dan perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Ini harus kita maknai sebagai hal yang paling sulit, karena kadang-kadang ada persaingan, ada ketidakcocokan, ada perbedaan yang menjadikan antar umat Islam saling bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh, mari kita berpegang kuat dengan Al-Quran dan hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan kita jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena mereka saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seperjuangan. Jangan sampai kita melihat atau mencontoh negara-negara di Timur Tengah sehingga umat Islam diadu domba. Umat Islam begitu mudahnya untuk dibuat terpecah belah sehingga terjadi perang saudara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita pertahankan bahwa orang yang berbeda dengan kita dari sisi ibadah kita, dari sisi pedoman kita, tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap menganggap Allah sebagai Tuhannya. Kita sama-sama beragama Islam, maka usima damuhu wa maluhu wa irduhu. Jangan lukai mereka, usima damuhu, jangan bunuh mereka, jangan gosok atau jangan curi hartanya, dan jangan hancurkan kehormatannya, jangan jatuhkan kehormatannya. Maksudnya apa? Ada hukum yang harus kita jaga betul. Mari kita berlomba-lomba
Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak pernah melihat bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling pintar. Tidak. Orang yang mulia di sisi Allah adalah Nahdlatul Ulama. Tidak. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang menganut Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Juga tidak. Siapapun mereka, yang paling bertakwa itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama menjaga ukhuwah, baik ukhuwah basyariyah, bertemu dengan siapapun di daerah manapun, baik di negara kita sendiri atau di luar negeri misalkan, mereka adalah saudara kita dan harus kita hormati. Yang kedua, mari kita juga jaga ukhuwah watoniyah. Mari kita pererat ukhuwah kebangsaan kita, sehingga kita terus berdoa untuk menciptakan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, berdasarkan banyak dalil di dalam Al-Quran, maka yang perlu kita pahami adalah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan juga dengan hadis, dan wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, karena inilah yang akan membuat Islam lemah, membuat Islam mudah dipecah belah, dan membuat Islam mudah dihancurkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita jaga ukhuwah persaudaraan ini sehingga kita bisa hidup berbangsa, beragama, dan berdunia, ya, berbangsa, beragama dengan ukhuwah yang baik, sehingga tercipta suasana yang nyaman, kondusif, dan anak-anak bisa berthalabul ilmi, melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.